Muhammad Nasir LC SPDI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara kita malam hari ini dengan tema Tablik Akbar, Nada dan Takwah. Selain kita bertakwa, kita iringi dengan nada selawat dan pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah peringatan Isra Mi'raj sekaligus penyambut bulan suci Ramadan dalam acara Tablik Akbar, Nada dan Dakwah yang diadakan oleh pengajian Majelis Taklim Nurul Mustafa. Mari saya ajak kita semua pertama menghaturkan rasa hormat, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Kabupaten Mandailing Natal, begitu juga Bapak Kapolres Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Sekda, Bapak Ketua Muhammadiyah, Bapak Ketua IPHI, tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh adat yang dihormati dan dimuliakan Ibu Ketua PKK, begitu juga dari Muslimat NU, BKMT, umumnya kita yang berhadir pada kesempatan kali ini, dan tidak kalah pentingnya Bapak Ketua BKM Kenaziran Masjid Nur ala Nur yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Muddathir, ketika nanti orang-orang yang beriman atau diistilahkan dengan ashabul yamin, mereka bertanya-tanya di dalam sorga, dan mereka menanyakan kepada orang yang masuk ke dalam api neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, dulu kami di atas dunia tidak melaksanakan ibadah sholat. Maka sesungguhnya inti dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, pengajaran, taujihan, irsyadan kepada kita sebagai umat Islam, bagaimana supaya kita melaksanakan ibadah sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analisa perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memakai kata asra, subhanalladzi asra. Kalau dia bina mujarradnya terambil dari kata sara, berarti berjalan di malam hari. Kalau berjalan di pagi hari dikatakan rada, berjalan di sore hari dikatakan roha. Kalau kita perhatikan asra bi abdihi, bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Kemudian naik ke langit dipakai kata aroja, mi'araj berarti naik.
Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau semua urusan kita itu menjadi aman, menjadi baik, kita menjadi orang yang sukses, segala sesuatu apa yang kita cita-citakan setiap tahun meningkat kegiatan kita, maka harus kita ambil hikmah dari Isra Mikraj. Kita jaga sholat yang 5 waktu. Tidak ada lagi jalan lain kecuali melaksanakan sholat 5 waktu. Kita perhatikan dalam Al-Quran, kalau ada masalah kita, ada hal-hal yang kita hadapi, pada suatu saat ada hal yang membuat kita gelisah, maka kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah, sabar dalam menghadapi segala urusan. Kalau tidak bisa sabar, maka lakukan sholat. Kita perhatikan dalam tafsir yang dikarang oleh imam terkenal. Kalau di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing, Natal, bahkan seluruh pondok pesantren hampir di Sumatera Utara pasti mempelajari namanya tafsir Jalalain. Ini dua ulama besar, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, beliau berdua mengarang satu tafsir, dan ini merupakan rujukan di pondok-pondok pesantren. Ketika Imam As-Suyuti menafsirkan ayat wasta'inu bis sabri was shalah, beliau rahimahullah mengambil satu hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun falyubadir ila shalah. Rasulullah kalau ada masalahnya, ada sesuatu hal yang belum tuntas, maka Rasulullah langsung berwudu. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diistilahkan dengan salat hajat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian cara berwudunya dibuat sedemikian rupa sesuai aturan dan peraturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Thumma shalla rak'atain, dilakukannya salat sunnah 2 rakaat, yutimmuhuma, ia sempurnakan cara pelaksanaan salat itu, a'tahullah, pasti Allah kasih kepadanya masa'alahu, apa yang ia minta kepada Allah, mu'ajjilan, segera, au mu'ajjilan, atau ditunda. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pun paling sukses umat deh. Dan sukses dong, sukses di dunia dan di akhirat. Jod masuk surga. Sanari. Mau sanari meninggal jauh Kalau sekarang mau masuk surga, wafat dulu kan syaratnya. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya sholat. Terutama ini kaum ibu, mohon maaf, ini banyak yang meninggalkan sholat dalam beberapa hal. Pertama, kalau undangan, malas sholat. Kenapa? Karena make upnya 500.000. Masuk waktu sholat zuhur, bu ayo sholat, gak usah nanti dijamaah, jauh dijamaahkan ke sholat asar. Kenapa? Ini mahal kali, saya sudah ke saklon dan selanjutnya. Itu yang paling banyak kita perhatikan. Apalagi kemarin pas saya mengaji, mengisi majelis ta'lim di Masjid Baitur Rahmanir Rahim, ada yang bertanya ibu-ibu, Ustaz katanya, ada apa bu? Saya bilang, ini ada pendapat yang mengatakan boleh ibu-ibu yang make up sebelum zuhur karena hadir ke undangan, harga make upnya luar biasa, sehingga ada ustadz yang mengatakan boleh dikodok dan digabungkan ke sholat asar. Dari mana pula itu? Saya bilang, dari ustadz artis katanya. Kok bisa ada ustadz artis? Jadi ini yang paling banyak ini. Ibu-ibu di situ yang paling banyak saya lihat ketika undangan, ada pernikahan. Kalau undangannya itu walimatul urus 7 kali 1 pekan, berarti kapan lagi sholat zuhur sama asarnya? Makanya sholat ini jangan kita tinggalkan. Sampai ada pesan Rasulullah kepada seorang perempuan. Apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika perempuan itu menjaga sholat yang 5 waktu, wasomat fardoha, wasango yang wajib yang akan datang di Ramadan ini diselesaikannya, tak ada hutangnya, tak ada kodoan, disempurnakannya semua kodoan-kodoan yang ada disempurnakan setelah bulan Ramadan.
wa hasunat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, patuh kepada suami, qila laha, nanti di hari akhirat disampaikan kepadanya, udkhulil jannah min ay abwabin syi'ti, masuklah ke dalam sorga dari pintu mana yang Anda suka. Berarti kalau ada 4 syarat untuk perempuan nanti di dalam sorga: bebas pulsa. Bebas pulsa, pintu mana banyak nanti pintu. Ada pintu rayyan, ada pintu umrah, ada pintu haji, ada pintu zakat. Kalau perempuan yang ada kriteria 4 tadi, suka-suka hatinya masuk dari pintu mana. Kalau kelebihannya puasa, pintu rayyan. Kalau zakat, lewat pintu zakat. Tapi yang 4 tadi dipenuhi oleh perempuan syarat suka hatinya. Kalau bahasa sekarang, bebas pulsa. Yang menjadi pertanyaan waktu itu ketika saya baca begini, kenapa Rasulullah mengatakan idza sallatil mar'atu khamsaha? Yang saya lihat perempuan semua di mana-mana, perempuan. Majelis taklim hampir mendominasi perempuan. Di mana-mana kita lihat perempuan terus. Majelis taklim pun yang paling banyak perempuan. Kok bisa disampaikan Rasulullah perempuan? Ternyata setelah dianalisa hadis, banyak rupanya di antara perempuan yang secara sengaja meninggalkan sholat, termasuk waktu undangan. Kemudian yang kedua, mohon maaf bahasanya, ketika lagi uzur dan bulanan. Tengoknya 7 hari, ternyata jam 12 sudah putus darah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, wajib malam itu mandi dan lakukan sholat isya, karena masih ada waktu sholat isya. Tapi banyak di antara, mohon maaf, perempuan menunda, tunggu besok ajalah di subuh. Berarti tinggal 1 waktu secara sengaja. Ada lagi di zuhur jam 3 sudah putus darah, ditunda sholat sampai subuh. Berarti hilang zuhurnya, asarnya tak terlaksana, maghrib entah kemana, isyanya dilupakan, subuh baru sholat 4 waktu. Maka ini harus kita jaga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ada guru deh. Anggolak lain tong alasan na. Kaparong alasan na sumbayang halangan nih, mungkin. Kalau laki-laki mana ada halangannya ya? Kalau perempuan masih ada halangan. Maka ini kunci pertama, harus kita jaga sholat yang 5 waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka Isra Mi'raj ini memberikan pendidikan kepada kita umat Islam, harus kita pelihara sholat kita secara kuantitas dan kualitas. Ada kadang dijaganya kuantitas, 5 waktu memang sholat, tapi sholatnya tidak ada kualitas. Ada pernah saya lihat orang sholat, Allahu Akbar, ternyata mulai membaca takbiratul ihram, yang membaca doa iftitah, ada yang Allahu Akbaru kabira, ada yang mengamalkan Allahumma ba'id bainana. Itu pun tidak ada masalah. Kalau kita baca dalam hadis, lebih 9 doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah. Di ujung hadis itu disampaikan para ulama hadis, manapun di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah kita baca, qad asabatis sunnah, berarti kita sudah mengamalkan sunnah dari Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Datanglah setan, tadi bapak beli rokok ya? Iya. Berapa duitnya? 50.000. Sisanya di mana? 25.000. Mulai dari membaca doa iftitah sampai salam dia megang kantong terus. Allahu Akbar kabira. Mana yang 25.000? Bismillah. Mana bagus sholatnya kan? Tidak ada manfaat sholat itu. Ibu-ibu pun mungkin sering kan? Allahu Akbar, teringat kembalian beli sayur di pasar, dicari-carinya di mana, kembalian 15.000 lagi, sudah saya beli ini dan selanjutnya. Pernah itu? Pernah kan? Berarti tidak khusyuk. Maka harus dua-duanya kita perhatikan. Kuantitas sholat harus, kualitas sholat harus. Pernah saya baca dalam sebuah hadis, ada namanya sahabat Khalad. Kemudian dia sholat, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia datang ke Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, irji' makanaka salli anta lam tusalli, kembali ke tempatmu lagi, ulangi solatmu karena anda dinyatakan belum sholat. Sholat kedua kali datang ke depan Rasulullah, ke hadapan Rasulullah dengan ungkapan yang sama disampaikan oleh Rasulullah. Kemang mulak tuganan mulaki sumbayang ningape na betul dan nabi. Sholat kembali untuk ketiga kalinya.
kemudian disampaikan Rasulullah ungkapan yang sama. Kayak manijolo, kayak mani tuganan ulaki mulak. Maning bayon, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang lebih baik dari yang saya buat. Maka karena itu ajarkanlah kepadaku ya Rasulullah bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Itu sahabat Rasul. Sholatnya di belakang Rasul, imamnya Rasulullah. Sholat di masjid yang dibangun oleh Rasul. Ternyata masih ada kualitas sholat orang yang belum benar. Apalagi kita tak pernah sholat di belakang Rasul. Rasulullah tak pernah menjadi imam kita. Bahkan masih ada di antara kita yang belum pernah sholat di masjid yang dibangun oleh Rasulullah, tapi kita sudah menganggap sholat kita itu sudah bagus. Maka oleh karena itu melalui peringatan Isra Mi'raj kita, mari kita dalami kembali bagaimana sholat yang dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah. Karena Nabi menyampaikan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lakukan sholat sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kunci dalam sholat harus hadir hati, dan kita harus khusyuk ketika takbiratul ihram terucap. Kita harus khusyuk dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Ramadan nanti sembahyang maghrib na payah nusuk na